Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Di sini saya mau ngasih tips untuk perawatan kandang di atas rumah. Sekalian saya juga mau ngasih makan ayam saya. Saya pakai kangkung. Di sini ada nasi sisa, saya kasih kangkung juga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian untuk memulai beternak, pastikan untuk mempunyai kandang terlebih dahulu, walaupun di lahan yang sangat sempit ya. Saya pun ini pakai lahan di atas rumah karena tidak mempunyai lahan yang cukup besar. Dan selalu menjaga kebersihan kandang agar ayam tetap sehat. Potong kangkungnya sudah. Terus saya kasih campuran jagung pecah. Di sini juga saya pakai konsentrat telur untuk cicik atau bebek. Karena di daerah saya nggak ada konsentrat petelur untuk ayam yang eceran. Jadi saya pakai konsentrat petelur untuk bebek. Kita kasih sedikit aja. Terus kita kasih mineral B12 untuk ayam ya, biar ayam terpenuhi makanannya. Ini juga sedikit. Terlalu banyak. Sesudah semuanya diaduk jadi satu, ya tinggal dikasihin aja ke ayamnya. Dengan pakan kayak gini sih, alhamdulillah ayam yang di sini, ayam yang di kandang saya pada sehat, bertelur juga setiap hari. Biasanya bertelurnya di jam 2 siang atau jam 7 pagi. Takaran makanan kayak gini saya saranin cuma untuk ayam yang di kandang sedikit. Kalau misalnya di ayam kandang banyak, saya pasti pakai dedak. Ini ayamnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian punya kandang ayam sama di atas rumah kayak gini, itu harus dijaga juga kebersihannya. Jangan lupa sering disemprot. Makanan yang simpel untuk ayam, menurut saya mereka juga menyukainya ya. Kenapa, kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa saya memilih ayam merawang, dulu saya pernah piara ayam kampung lokal sini ya, yang kecil-kecil. Niatnya untuk pedaging, pembesaran, atau saya produksi. Tapi setelah saya jalanin selama 3 bulan, ternyata cukup lama untuk pembesaran. Terus saya pindah ke ayam Bangkok. Ayam Bangkok ternyata juga lumayan menguras biaya, dan harga jual pun kalau menurut saya untuk pedaging kurang cocok, karena itu untuk penghobi.
Saya ganti lagi ke ayam pelung. Ayam pelung saya selama 4 bulan 5 bulan, cukup banyak, lumayan juga untuk penjualan DOC ya. Penjualan DOC saya per ekor itu 50.000. Tapi yang saya alami di ayam pelung, pertumbuhan memang cepat, cuma kendala di ayam pelung itu indukan itu sering lumpuh tiba-tiba. Jadi jadi saya bingungnya gini, ketika saya punya ayam pelung banyak, yang saya alami ya, beberapa ekor lumpuh saya tangani, kematiannya itu cukup besar. Jadi saya berhenti memelihara ayam pelung. Saya lihat di grup Facebook ada ayam rawang, tadinya banyak ya materi-materi ternak kayak baretrok, ada klanja dari Mas Bambang, ada joper, ada kub, dan lain-lain. Cuma saya tertarik sama ayam rawang. Kenapa? Yang pertama, di Bandung jarang, bukan jarang lagi ya, beberapa orang juga nggak tahu, dan saya juga baru tahu. Dan pertumbuhannya cepat. Secepat apa sih pertumbuhan ayam rawang? Menurut saya yang sudah memelihara ini selama 6 bulan, pertumbuhan ayam rawang itu cukup cepat. Di usia 2 bulan dia bisa sampai 1 kilo sampai 1,5 kilo. Untuk jantan. Untuk betina yang saya alamin itu 9 sampai 1 kilo, 9 on sampai 1 kilo. Dan untuk ayam rawang menurut saya tahan penyakit sama makanan sedikit. Kenapa ayam saya pada mati? Mungkin karena penanganan saya kurang baik ya, karena saya juga cukup cuek sebelumnya, sebelum kematian banyak di ayam saya. Sekarang karena tinggal 2, saya sangat rajin banget malah. Dan lumayannya lagi teman-teman, harga DOC ayam rawang itu lumayan cukup mahal, 25.000 untuk 1 ekor. Untuk telur tetas itu di range harga 7 sampai 15.000 tergantung yang jual juga ya. Cukup lumayan kan untuk sampingan. Tapi saya belum menjual karena untuk memperbanyak dulu generasinya, biar saya nggak beli lagi telur tetas atau indukan. Saya pakai aja materi yang ada, karena cukup lumayan juga menguras kantong ya kalau misalnya saya beli lagi. Kalau misalnya saya banyak uang sih nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya banyak uang atau misalnya teman-teman mau coba langsung beli indukan, monggo langsung beli indukan. Untuk saya sih, saya beli telur tetas dibesarkan, menunggu 5 bulan, ya alhamdulillah terbayarkan ya, walaupun sisa sepasang gitu teman-teman. Harga telur dan harga DOC ya hampir mirip lah sama harga minyak sekarang yang lagi mahal. Sama-sama mahal, sama-sama langka juga. Nanti kita bahas tentang penyemprotan. Apa sih pakai apa aja sih saya penyemprotan kandang agar kandang ayam tetap sehat ya. Biar indukan-indukannya juga sehat, biar nggak gampang sakit. Jadi teman-teman, yang saya maksud semprot itu semprot menggunakan ini ya. Ini cairan yang saya buat pakai Wipol sama Karbol untuk mematikan kuman-kuman yang ada di kandang. Karena kandang saya kalau misalnya terkena hujan, dari bagian situ ada kebocoran sedikit ya. Jadi sebelah sini selalu agak lembab. Sebelah sini juga selalu agak lembab. Ini tinggal disemprotin aja ke bagian-bagian yang lembab. Tapi jangan sampai terkena ayamnya ya. Kita cuma semprot ke bagian-bagian pasir, tembok-tembok, atau bagian-bagian yang agak lembab, agar kuman-kuman tidak berkembang dan ayam-ayam yang kita piara sehat.
karena saya sekarang masih punya sepasang indukan, ya perawatan tidak terlalu ekstra ya. Langsung aja kita semprot ke bagian-bagian yang lembab. Semprotnya gini aja teman-teman, jangan sampai terkena air minum, karena ya namanya juga karbol ya, pasti ada efek negatif untuk ayam kalau misalnya mereka terkena ini. Ini di sini juga selalu lembab karena hujan. Jadi saya siram aja sekalian. Ini udah sering saya semprot, maksimal saya semprot 2 minggu atau seminggu sekali. Wah, ada telur ternyata tadi menelor ya. Ini telur baru keluar, dari indukan, masih hangat teman-teman. Saya kira tadi dia mau kawin, ternyata dia bertelur. Alhamdulillah masih basah, baru keluar dari pantat ayam teman-teman. Ya, kita lanjutin lagi semprotnya. Jadi jangan minder ya kalau misalnya kalian cuma punya tempat kecil atau lahan di atas rumah. Karena saya juga ini pakai lahan seadanya di atas rumah. Nah, ini tempat barang-barangnya, tempat barang-barang untuk simpan ember segala macam. Ini kandang ayamnya. Ini juga di sini sebenarnya mau saya buat kandang ayam ya. Cuma belum sempat aja di sini, soalnya bagus untuk mereka berjemur. Kandang ayamnya cukup simpel ya, simpel sekali malah, karena ini terbuat dari kayu-kayu bekas. Nah, ini penampakannya, panjang ke sebelah sana 3 meter kalau nggak salah, 3 meter kali 2 meter. Di sininya 2 meter dari tembok sini sampai tembok belakang. Ini cukup untuk menampung 1 jantan 6 betina sebenarnya. Tapi karena saya cuma punya 1 ya, yang ada aja dulu. Niatnya saya mau menyilang dengan ayam kampung atau ayam pelung. Tapi sampai sekarang saya belum dapat materinya. Nanti sepertinya saya update lagi kalau misalnya saya sudah dapat materi betina pelung atau ayam kampung. Kalau misalnya saya silang sama betina petelur, ya cukup bagus, cuma takutnya warnanya nggak beragam ya. Saya niatnya mencari betina yang berwarna agar dia beragam warnanya, tapi dengan tidak menyampingkan keunggulan si merawang. Karena dia cepat besar, saya inginnya anakan persilangan dari ayam merawang juga menjadi cepat besar. Segitu dulu kawan-kawan video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran, komen. Semoga saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Maaf jika videonya masih terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.